pernah ngalamin gitu enggak? Wah, itu menjengkelkan sekali ya. Mungkin belum pernah. Saya pernah ngalamin begitu ya, digituin orang ya. Pernah ngeliat juga ya. Suatu ketika, anak juga sama ya di kosnya ya. Dulu waktu di Salatiga kos itu, ya. Ini beneran kejadian ya. Orang ini minta tolong sama kita, tolong dong kita baru apa namanya pacarku baru ditempelin sama orang, baru kejar sama orang. Loh, kenapa? Saya kan kenal sama orang di daerah mana, daerah situ. Saya kan kenal semua sama orang-orang daerah situ. Terus tak samperin saudara, karena dia minta tolong, tak samperin orangnya. Ditanya kenapa sih? Enggak, itu cuma salah paham karena begini, karena begini. Tapi udah ada masalah kan? Iya, aku tadi tersinggung karena dia tadi begini. Oh, ternyata cuma masalah begitu doang. Terus saya balik, itu udah beres ya. Terus di situ ada full timer gereja yang lagi nggak suka sama saya, saudara. Ya, nah itu. Terus dia ngomong sama ini, itu tadi udah beres ya. Anak kan ngomong begitu ya. Anak-anak bilang sama anak ini, itu udah beres tadi ya. Loh, aku nggak minta tolong sama kamu. Loh, tadi kamu tolong-tolongan nangis-nangisan tadi. Begitu. Terus anak ngomong sama saya, tak bantu kan, tak kenalin ya. Karena itu kan teman kosnya anak, jadi saya nyamperin ke sana. Tadi kamu minta tolong. Anaknya sampai bingung. Lukas 6, 1-30. Ya, haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari, saudara. Kalau Anda hidup tulus aletheia dan selalu hidup di dalam agape, saudara. Sebab kalau tidak agape-nya Anda nggak aletheia, akhirnya jadi munafik, saudara. Nah, kalau Anda tadi baca Lukas 6, saudara. Lukas 6 itu sebetulnya kesimpulan ya, kalau Anda Lukas 6, adalah sebuah gaya hidup orang Kristen. Bagaimana mengaplikasikan perjanjian lama di kehidupan yang modern ini. Bagaimana Tuhan Yesus membuat satu penjelasan, Yesus membuat suatu daras ya. Membuat suatu daras atau pemaknaan dari perjanjian lama yang ini loh cara menghidupi Torah ini seperti ini di dalam Lukas 6 itu, saudara. Anda pergi, Anda melakukan ritual, Anda melakukan simbol-simbol, ini loh yang benar. Inilah kebenaran, inilah bagaimana kamu praktikal hidupmu sehari-hari dari semua ritual, simbol-simbol, semua aturan-aturan, ini loh prakteknya ini. Sangat praktikal, bukan benar salah, tetapi kamu lakukan itu, ya, itu simpel sekali, saudara. Itu bukan masalah, wah saya nggak sanggup melakukan seperti Lukas 6. Oh, aduh, kalau Anda nggak sanggup, bagaimana Anda mau hidup coba? Itu kan gaya hidup, bukan masalah, bukan hukum benar salah, ya, bukan jangan onani, wah, jangan nonton TV, ya, mumet, saudara. Tapi ini adalah sebuah gaya hidup, saudara. Ya, bagaimana Anda harus hidup yang ya itulah buah dari kekristenanmu, buah dari hubunganmu dengan Roh Kudus akan menghasilkan Lukas 6 itu, saudara. Ya, yang sama dengan Galatia 5 ayat 22-23. Galatia 5 ayat 22 dan 23, kasih sukacita damai sejahtera, itu adalah sebuah adjektifnya. Tang. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu Lukas 6 itu, saudara. Ya. Nah, saudara, nah sekarang kita ke Mazmur 107. Ya, kalau Anda lihat Mazmur 107, lihat ya. Ada celaka, mereka berseru-seru, ada pertolongan. Ya kan? Nah, masalahnya ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, ya, mereka itu hidupnya di dalam ritual-ritual dan simbol-simbol, saudara. Tetapi sebenarnya apa sih? Ritualnya masih mereka jalankan, simbol-simbolnya masih mereka jalankan loh. Tapi mereka itu sudah tinggalkan Tuhan. Ya, mereka melakukan itu sebagai budaya, sama seperti kalau Anda tiap minggu pergi ke gereja, di gereja Anda sambil pegang-pegang
ininya, tangan singernya, tangan apanya, lirik sana, lirik sini. Artinya ke gereja itu hanya menjadi sebuah kebiasaan rutinitas dalam hidupmu, ya, karena memang pendetamu mengajarkan akhirnya rutinitas. Pendetamu akhirnya mengajarkan Anda datang ke gereja, ya karena ingin ngelaba, ya kan? Akhirnya gereja memang kebanyakan itu sebenarnya pengajaran, satu ajaran Tuhan buat gereja-gereja di Indonesia ya. Kalian dipersekusi, kalian tidak menghargai sebuah koinonia yang kudus, di mana ada tolong-menolong, ada diakonia, ada pelayanan meja di dalam koinonia itu. Di dalam koinonia itu harus ada diakonia, saudara. Kalau koinoniamu tidak berdiakonia, ada yang salah dengan koinoniamu. Di dalam fellowshipmu, di dalam perkumpulan ibadahmu, harus selalu ada di mana orang-orang miskin di situ diperhatikan. Kalau itu tidak terjadi, ada yang salah dengan ibadahmu, saudara. Itu terjadi dengan orang-orang Israel yang digambarkan dalam Mazmur 107 tadi, saudara. Apakah mereka masih melakukan ritual? Masih, saudara. Cuman ritualnya mereka, ya cuman ritual. Karena ritualnya cuman ritual, maka ritual-ritual itu udah campur aduk dengan ritual berhala-berhala juga, saudara. Karena mereka tidak mendapatkan hakikatnya. Dan Yesus ajarkan ini loh maksudnya, Lukas 6. Mereka berseru, kenapa nggak langsung ditolong? Iya, berseru-serunya sampai mereka kandas. Anda yang sudah puluhan tahun ngalamin berseru-seru nggak ditolong-tolong, ya, waktu sudah kandas, karena Anda tidak mau metanoia, saudara. Ya, Anda tidak mau metanoia. Hati-hati, capek Anda berseru-seru. Anda berseru-serunya tanpa kekudusan, tanpa hati yang tulus, hati yang murni. Anda nggak berseru-seru. Anda tidak sungguh-sungguh berseru-seru. Ya, Anda itu cuma nyalahin Tuhan. Nenangin hati, ngalemin hati, saudara. Anda nggak cari Tuhan sungguh-sungguh berseru-serunya. Lip sync, saudara. Saya sering kali terjadi ya, saudara. Dan ini menjengkelkan. Saya nggak tahu Anda pernah mengalami gitu ya. Tolong dong, tolongi aku dong. Wah, aduh, karena saya tuh sebetulnya lagi repot begini ya. Cuma karena dia minta tolong, tak datangi, tak bantuin, saudara. Habis itu, ya, terus karena saya Tionghoa, dia orang Islam pribumi, saudara. Nah, terus ada teman-temannya yang lain, ya, itu zaman SMA ya, zamannya radikal-radikal, mulai radikal-radikal anak-anak remaja itu ya. Terus mereka cepetan kumpul sama sana. Terus saya pelong-pelong lagi tak tolongin, saya ditinggal, saudara. Karena dia takut bergaul sama saya, dia tahu saya ketua persekutuan doa Kristen. Terus saya pelong-pelong, saya lagi bantuin dia, lagi bantuin gotong-gotong. Terus ditinggal sama dia, kumpul sama teman-teman yang lain karena malu sama saya. Kurang ajar sekali. Anda pernah ngalami gitu nggak? Nolongin orang terus ditinggal gara-gara orang itu malu sama saudara. Saya sampai kaget ya. Ini orang ditolongin, kita sebenarnya nggak mau nolongin, cuma karena kasihan aja. Ya tolong dong. Habis tolong begitu, ditolongin. Enggak, aku nggak pernah minta tolong kamu. Siapa yang minta pertolongan kamu? Loh, kamu tadi minta tolong sama saya itu loh. Anda pernah ngalamin gitu enggak? Wah, itu menjengkelkan sekali ya. Mungkin belum pernah. Saya pernah ngalamin begitu ya, digituin orang ya. Pernah ngeliat juga ya. Suatu ketika, anak juga sama ya di kosnya ya. Dulu waktu di Salatiga kos itu, ya. Ini beneran kejadian ya. Orang ini minta tolong sama kita, tolong dong, kita baru pacarku baru ditempelin sama orang, baru kejar sama orang. Loh, kenapa? Saya kan kenal sama orang di daerah mana daerah situ. Saya kan kenal semua sama orang-orang daerah situ. Terus tak samperin, saudara, karena dia minta tolong, tak samperin orangnya. Ditanya kenapa sih? Enggak, itu cuma salah paham karena begini, karena begini. Tapi udah gak ada masalah kan? Iya, aku tadi tersinggung karena dia tadi begini. Oh, ternyata cuma masalah begitu doang. Terus saya balik, itu udah beres ya. Terus di situ ada
full timer gereja yang lagi nggak suka sama saya, saudara. Ya, nah itu. Terus dia ngomong sama ini, itu tadi udah beres ya, anak kan ngomong begitu ya, anak-anak bilang sama anak ini, itu udah beres tadi ya. Loh, aku nggak minta tolong sama kamu. Loh, tadi kamu tolong-tolongan nangis-nangisan tadi. Begitu. Terus anak ngomong sama saya, tak bantu kan, tak kenalin ya. Karena itu kan teman kosnya anak, jadi saya nyamperin ke sana. Tadi kamu minta tolong. Anaknya sampai bingung. Aduh. Tapi itu banyak ya. Jadi banyak ya orang sering begitu. Mungkin minta tolong, tetapi dia mau nggak minta tolong sama kamu. Pura-pura belaga gila itu, saudara. Pengen nampak gitu ya. Nah, banyak orang berseru-seru sama Tuhan, dan Tuhan biarkan, karena hatimu tuh nggak beres, saudara. Serius ya. Oh, itu Tuhan nggak fair dong. Kan katanya kalau berseru, oh iya, masalahnya kamu berserunya nggak berseru-seru benar-benar. Kalau nggak berseru benar-benar, terus kamu tolong kayak saya tadi. Kalau saya kan karena naif kan, masih polos kan. Tolong tak tolong, habis ditolong cuma enggak, aku nggak minta tolong kamu ini rese. Oh, malah saya dibilangin ya, kamu ini suka nyampurin urusan orang loh. Malah suka nyampurin urusan orang, tambah suka nyampurin. Nah, dari peristiwa saya dan Ana itu, jadi kalau kita sudah sepakat ya, kalau ada orang susah, itu nggak langsung kepo, saudara. Kita cuma nanya, aku nggak gini, udah kita diemin. Kita diemin, saudara, sambil kita lihat benar nggak orang itu perlu ditolong. Nah, satu hal yang luar biasa sekali ya, makanya Tuhan itu ngajari kita kalau nolong, kalau ngasih tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Artinya jangan ngarep, saudara. Kalau Anda ngasih pertolongan, nggak usah ngarep dia terima kasih sama Anda. Maksudnya begitu loh. Jangan berharap orang yang Anda tolong itu akan berterima kasih kepada Anda, saudara. Wah, di komunitas kita mau udah banyak, saudara. Ya, sampai tak marah ya. Ini Pak Charles habis nolongin orang ya. Orangnya memfitnah Pak Charles nolongin orang, ya Pak Charles Damaris ya, penatua Damaris, nolongin orangnya malah memfitnah Pak Charles, tak marahin dah orangnya. Kamu tahu nggak, kamu itu ditolong sama Pak Charles, cuman kita nggak bilang. Saya nggak usah bilang, saya juga nggak pernah bilang Pak Charles ya, saya juga nggak pernah bilang. Kamu itu ditolong Pak Charles, kamu malah fitnah Pak Charles, gimana sih kamu? Banyak ya begitu ya, banyak, saudara. Saya nggak pernah minta pertolongan Pak Charles. Lah, kamu nggak pernah minta pertolongan bagaimana? Kamu kan minta tolong sama saya bilang Pak Charles ngulurin bantuan buat kamu. Saya bilang begitu. Bukan berarti terus Pak Charles harus tampil kan. Nah, sampai hari ini Pak Charles nggak tahu kalau dia difitnah sama orang ini. Kasihan. Biasa ya begitu ya. Biasa, saudara. Itu sebabnya Tuhan ngajari ya, kalau Anda ngasih itu, kalau Anda nolong itu, jangan berharap orang itu berterima kasih. Dan lebih banyak Anda kalau nolong terus dipentung, saudara, daripada dia terima kasih. Tuhan tahu, saudara. Dia tahu. Ketika Anda minta tolong, apakah Tuhan akan langsung kasih tolong? Hajar dulu karaktermu, saudara. Kapok, saudara. Sebelum Tuhan tolong, ya, dihajar dulu karaktermu. Kalau kamu bebal, tidak mau ditolong, tidak mau dihajar karakternya, terus akan seperti itu, saudara. Dibiarkan sampai kandas. Nah, kalau mati ya udah terserah. Kalau mati lagi gimana? Salah sendiri, tidak mau berubah. Kalau Anda mengalami satu pencobaan dan nggak berhenti-berhenti, ya Anda duduk diam puasa, saudara. Introspeksi. Serius. Orang berseru-seru kepada Tuhan, minta pertolongan, ya, tetapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan buat hidupnya. Nah, ulangi ya. Orang ini berseru sama Tuhan, Tuhan tolong, rajin doa pagi, doa siang, doa malam, doa puasa,
bohong kalau dia udah puasa, nunda makan. Kalau puasa sungguh-sungguh pasti dia akan terhenyak, saudara. Kalau yang puasanya nunda makan, yang hawa nafsunya tambah edan. Karena nunda makan tuh hawa nafsunya tambah besar ya, dagingannya tambah besar. Makanya Tuhan bukan nggak tolong. Firman Tuhan berkatakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, ya kan? Telinganya tidak tuli untuk mendengar, tapi dosa-dosamu yang menghalangi kamu. Tuhan itu menanti-nantikan saatnya. Dia tunggu, dia pengen tolong kamu, tapi dia tunggu. Sebab kalau dia tolong kamu, ya, kamu nih orangnya modelnya nolong mentung. Tuhan sudah tolong, malah kamu pentung Tuhan. Itu orang yang dikasih makan sama Tuhan itu 5.000 orang dan 4.000 orang itu orang yang sama yang teriak-teriak salibkan dia, saudara. Ya kan? Orang yang sama yang salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan dia. Orang yang dikasih makan, orang yang sama. Oh gitu kita jangan kasih makan diakon ya, oh bukan. Yesus kan kasih makannya sekali 2 kali, coba tiap malam kasih makan. Tetap beda, tetap beda. Ya, oke, kita nggak permasalahan kasih makan ya, itu nanti kasih tahu. Jangan berdebat masalah kasih makan ya. Kita punya alasan kasih makan tiap hari. Oh nanti nggak terima kasih. Oh iya, mereka tidak akan terima kasih, tetapi tetap akan mempengaruhi otak mereka. Ya, kita skip dulu ya masalah itu. Nah, di dalam masa-masa kesesakan, semua pencobaan dalam hidupmu adalah sebuah tabur tuai, saudara. Karena Anda melakukan ini, suatu tabur tuai aksi reaksi. Ya, saya nggak bilang karma ya, terlalu apa ya? Orang kadang-kadang kalau bilang karma itu dia nggak ngerti. Pokoknya itu tabur tuai dan aksi reaksi. Ya. Nah, di dalam tabur tuai aksi reaksi dan konsekuensi dari tindakan-tindakanmu itu, ya. Maka itulah pencobaan, ya. Yakobus 1 ya. Orang itu karena dia dikuasai hawa nafsunya, hawa nafsu itu membuai jadilah dosa, nah jadilah pencobaan, saudara. Nah, pencobaan itu kalau Anda bertobat akan mendatangkan ketekunan, dan ketekunan itu yang membuat bertumbuh imanmu dan pengenalanmu akan Tuhan. Tetapi karena responmu tidak benar, maka kamu akan apa yang kamu alami makin dalam. Responnya salah lagi, tambah dalam lagi. Responnya salah lagi, tambah dalam lagi. Itulah sebabnya Anda perlukan logos, ya, dan logos itu jadi rema. Nah, di masa-masa satu titik tambah dalam, itulah saatnya Anda puasa. Kalau perlu puasa yang panjang, saudara. Setiap hari makan cuma sekali, 24 jam makan cuma sekali. Puasa yang panjang. Bikin hari perhentian. Namanya hari perhentian, ya. Bikin sabat yang panjang, sabat. Anda merenung, introspeksi di situ. Introspeksi yang salah itu jangan pernah bertanya, aku salah apa Tuhan? Apa salahku Tuhan? Dengan nantang, sama-sama nanya, aku salah apa ya Tuhan? Tolong kasih tahu aku Tuhan. Sama, aku salah apa Tuhan? Ngerti nggak bedanya? Sama-sama nanya aku salah apa, yang satu nantang, yang satu dengan kerendahan hati. Jangan-jangan memang aku ada salah. Cari tahu cepat. Tetapi kebanyakan orang yang hidupnya, saya ngamatinya, orang-orang yang ini, yang lagi sial. Memang orang itu biasanya kebanyakan alasan, saudara. Orangnya sial lagi, memang biasanya hidupnya itu memang terlalu banyak alasan. Amatin deh. Anda kalau punya anak buah, sial lagi, atau dia melakukan banyak kesalahan, dipanggil, saudara. Mesti selalu ada alasannya, saudara. Nggak bisa langsung, aduh iya Pak, saya salah Pak. Karena saya bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Iya, karena memang tadi malas sekali. Iya, karena saya tidak bisa atur waktu. Iya.
Jarang yang bilang begitu. Tapi, oh soalnya saya tadi panggil sana, oh ya soalnya tadi atasan saya begini, oh ya soalnya tadi teman saya, oh ya soalnya tadi istri. Pokoknya ada alasan untuk membenarkan kesalahan dia dan dia minta Anda kudu maklum dengan kesalahan dia. Dia yang benar, Anda yang salah. Percaya nggak? Amatin deh. Pak Hawe kemarin sama tuh. Alasannya banyak, iya. Bener, kalau di Jerman yang begitu-begitu udah putus, nggak ada alasan. Alles in Ordnung, pungli, nggak ada, nggak pakai alasan. Iya ya iya, nggak pakai alasan gitu. Saya kalau terlambat, iya lambat, kenapa? Bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Ya capek, udah selesai. Ya memang salah. Kenapa nggak diatur? Iya, saya masih belum bisa ngatur waktu. Nanti Anda berubah. Tapi kalau Anda kebanyakan alasan, ya nggak berubah-berubah. Kebablasan dia keenakan. Mudah untuk mengakui kesalahan, saudara. Di dalam perenunganmu itu kamu selalu benar-benar ngotot-ngototan sehingga ya enggak. Ya itu biasanya orang yang suka nunda puasanya, puasa nunda makan. Bukan puasa beneran. Kalau dia puasa beneran ya, sehari, 2 hari, 3 hari, dia masih membenarkan diri sini. Dia puasanya panjang terus, saudara. Dia kan rendah hati. Ya, saya belum bisa menjelaskan kenapanya. Tetapi biasanya kalau dia puasanya panjang, biasanya dia rendah hati. Tiba-tiba hatinya itu bisa menjadi lembut, saudara. Puasanya panjang sekalian loh, jangan cuman jangan cuman nunda makan. Percaya saya kalau puasanya Anda nunda makan, Anda nggak dapat manfaat, saudara. Maka dari itu, ya, jangan beretorika. Nah, cukup nggak waktunya nih? Nggak cukup. Nah, sampai sini dulu, saudara. Saya mau jelaskan satu lagi, tapi nanti panjang, nggak cukup. Jadi intinya, saudara, di dalam berseru-seru, ya kalau Anda baca 107 kan masalah Tuhan tolong, masalah Tuhan tolong. Tuhan selalu pengen tolong. Ketika kamu berseru-seru, Tuhan pasti tolong. Ya, pasti tolong. Masalahnya berseru-serumu itu pura-pura. Bagaimana supaya kamu tahu nggak pura-pura? Puasa yang panjang, saudara. Kalau masalahmu itu berlarut-larut, puasa yang panjang, saudara. 24 jam akan sekali. Baca logos yang banyak. Berdiakoni yang banyak. Di dalam semua fellowshipmu harus selalu ada ruang tolong-menolong pada sesama. Anda baca Yesaya 58 saat puasa ya. Yesaya 58 saat puasa. Apa yang kamu pengen buat kamu, kasihkan ke orang. Lagi puasa itu begitu. Makanya kalau lagi puasa jangan pengen makan yang enak-enak, yang durian, sate kambing. Kamu kepengen beli, kasih orang. Mumet, saudara. Ya. Nah, di dalam puasamu, ya, waktu ya, atau Anda introspeksi, ya jangan pernah karena ini, karena itu, coba akuin, ya, aku salah. Kenapa terlambat? Karena ini, kan enggak. Memang aku yang tidak disiplin. Jangan salahin orang. Walaupun Anda bisa salahkan orang itu, enggak. Andai kata nggak ada orang itu, apa yang terjadi? Ya, andai kata tadi Anda tetap disiplin, andai kata Anda tetap konsisten, omong orang itu nggak ada yang bisa disalahin, sudah. Anda harus salahkan sendiri kenapa diserap. Jangan salahkan orang lain. Ya, nah itu 3 hal itu saja cukup, jangan banyak-banyak, saudara. Harusnya ada lagi ya, tapi itu dulu saja. Jangan banyak-banyak, saudara. Kita masih panjang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Pak Awe. Ya.